Prabowo yakin di bawah kepemimpinan Jenderal Dudung Abdurrahman, TNI Angkatan Darat akan semakin kuat dan jaya. Pak Dudung harus tegas, buktikan bahwa panjenengan pernah mengatakan akan memakai cara-cara Pak Harto dalam situasi tertentu menghadapi kelompok-kelompok radikal ini. Harus begitu, kita rakyat Indonesia pasti mendukung sepenuhnya, sepakat sepenuhnya, sepakat 100%, 1000% di dalam ketegasan menindak kelompok-kelompok orang-orang intoleran, kelompok orang-orang radikal, orang-orang dari ormas yang sudah dilarang di tanah air ini, yaitu HTI dan FPI. Pak Dudung ini sudah memimpin lembaga yang paling sakral di Indonesia, yang terbesar, di bawahnya intelektual semua, punya intelijen, tentara semuanya. Ini sudah memimpin Pak Dudung. Jangan kita berkhianat kepada pemerintahan yang sah yang sudah kita sepakati. Segenap bangsa Indonesia harus belajar dari negara-negara Arab. Negara Arab itu runtuh, Libya, Lebanon, Irak, Syam. Semua masyarakatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Indonesia akan difungsikan dengan yang sama, hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Lek panjenengan memang tidak berkenan dengan kepemimpinan beliau. Dan saya minta kepada TNI Polri semua, ini orang sudah harus dihukum, ditangkap. Nggak usah berdalih sara, menghinakan martabat negara. Yang di sini ada di pundak Pak Dudung sebagai kasat. Ini sudah penghinaan besar. Orang-orang kampung ngetawain. Ini tangkaplah Pak. Jangan terus dikasih kewenangan. Nggak usah pakai pengadilan, udah. Aduh. Oh, pakai pengadilan. Tangkep tuh, masukin penjara udah. Kemarin ada. Realita.com. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menhan RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Kementerian Pertahanan Kemenhan, Jakarta pada hari Senin 7 Februari 2022. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari kunjungan Kasat sebelumnya Kemenhan pada tanggal 30 Desember 2021 yang lalu. Saat itu dibahas mengenai rencana modernisasi dan kesiapan alutsista TNI Mata Darat. Kini mereka pun membahas pembangunan kekuatan Angkatan Darat mulai dari segi alutsista, personel dan kesejahteraan prajurit untuk menjaga kedaulatan NKRI. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo menegaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan kekuatan TNI AD. Prabowo juga mengaku optimis bahwa di bawah kepemimpinan Jenderal Dudung Abdurrahman TNI Angkatan Darat akan semakin kuat. Sebab Dudung dianggap mengerti keadaan pasukan di lapangan. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, TNI Angkatan Darat akan semakin kuat dan lebih hebat lagi, ujar Menhan Prabowo pada hari Senin 7 Februari 2022. Saya kenal dengan Kasat sejak masih berpangkat Letnan 2 di Batalion 744 di Dili, Timor. Beliau juga orang lapangan dan mengerti keadaan pasukan prajurit dan peduli akan kesejahteraan anggotanya, imbuhnya. Disampaikan pula oleh Menhan Prabowo bahwa pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat sendiri merupakan salah satu program prioritas Kemenhan. Kemenhan mendukung pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat merupakan salah satu prioritas, kata Menhan Prabowo. Sementara itu, Kasat pada kesempatan yang sama mengatakan pembangunan postur TNI Angkatan Darat baik alutsista, personil dan pangkalan merupakan fokus utama ke depan. Dalam pertemuan tersebut, Menhan Prabowo turut didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan Wamenhan M. Herindra Dream. Pesan seorang mahasiswa Politeknik Angkatan Darat atau Poltekkad saat wisuda membuat banyak orang merasa terenyuh. Di hadapan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, mahasiswa itu mengungkapkan rasa terima kasih. Terima kasih, tidak pernah membayangkan kami dapat bertemu dengan Kasat langsung di wisuda oleh Bapak Kasat. Hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami sekaligus pengalaman yang tidak akan kami lupakan, kata mahasiswa itu. Dudung berkunjung ke Poltekkad
di Batu, Malang, Jawa Timur pada hari Kamis 3 Februari 2022. Dia menghadiri wisuda 50 bintara mahasiswa Diploma 4 Angkatan 3 Politekad. Mohon izin Bapak, bagi saya pribadi ini adalah kehormatan dalam hidup saya, mengingat saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana, kata wisudawan tersebut. Video wisudawan yang diunggah akun TikTok @bangwawan sungguh menggugah hati. Dalam pesan itu, sang wisudawan membeberkan perjalanan hidupnya hingga lulus Poltekad. Wisudawan itu mengatakan ayahnya telah meninggal sejak dirinya kelas 1 SMK. Kemudian saya melanjutkan sekolah dan hidup dengan berjualan gorengan di pinggir jalan untuk menafkahi ibu dan kedua adik saya, kata dia. Wisudawan itu mengaku harus berjualan gorengan sore hari sepulang sekolah hingga tengah malam. Setelah itu dia tidak langsung tidur sebagaimana kebanyakan teman-temannya, melainkan terus kembali bekerja. Kembali saya lanjutkan dengan kuli angkut sayur di pasar sampai dengan subuh dengan imbalan yang sekadarnya, kata dia. Suasana memang sangat hening saat wisudawan itu membacakan pesan. Semua larut dalam suasana haru. Emosi mereka seolah teradu-adu oleh kisah si pemuda di depan mikrofon tersebut. Pemuda itu melanjutkan pesannya. Dia mengaku gorengannya tidak laku saat musim hujan. Bila sudah begitu, dia takut untuk pulang ke rumah karena tidak membawa uang, tambah dia. Dalam himpitan ekonomi tersebut, wisudawan itu mengaku nyaris putus asa. Dia bahkan sudah berpikir tidak akan melanjutkan lagi.